wat wij daar tegenover zetten, dan ja, ik weet niet zo goed wat ik daarover kan zeggen. Seperti yang diketahui, pemain timnas Indonesia Tom Haye akan menghabiskan kontraknya bersama SC Heerenveen. Sebelumnya, SC Heerenveen telah melakukan upacara perpisahan kepada Tom Haye di laga kandang terakhir Eredivisie Liga Belanda melawan Vitesse pada 12 Mei lalu. Kontrak Tom Haye akan resmi habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Gelandang 29 tahun itu akan berstatus bebas transfer pada akhir musim ini. Pemain yang baru saja memiliki satu caps bersama timnas Indonesia itu pun dirumorkan akan bergabung ke sejumlah klub. Sebelumnya, ia digadang-gadang akan bergabung ke klub milik pengusaha Indonesia Hartono bersaudara yakni Como. Namun, perwakilan owner Como 1907 Mirwan Suwarso menyebut Tom Haye bukan pemain incaran. Hal itu karena Como 1907 akan berlaga di Serie A musim depan, membutuhkan pemain yang lebih berkualitas dari Tom Haye. Setelah Como memastikan tak merekrut Tom Haye, muncul klub asal Prancis OGC Nice yang dikabarkan mengincar pemain dengan julukan El Profesor ini. Ini adalah kali kedua OGC Nice melakukan tawaran kepada Tom Haye setelah pertama kali pada Januari 2024 lalu. OGC Nice dapat dikatakan klub papan atas di Ligue 1, kasta tertinggi Liga Prancis. Klub berjersey merah hitam ini pada akhir musim 2023-2024 menempati posisi kelima. Bahkan dalam beberapa musim terakhir, OGC Nice konsisten berada di zona kompetisi Eropa pada klasemen akhir Ligue 1. Patut untuk dinanti apakah OGC Nice akan mendatangkan Tom Haye atau tidak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendapatkan undangan untuk menghadiri acara ulang tahun FIFA yang ke-120 di kediaman Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam momen tersebut, Erick Thohir pun berharap timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia lagi seperti pada tahun 1938 silam. Berada di Prancis, apalagi dalam merayakan hari jadi FIFA, membuat Erick Thohir seperti mengenang salah satu sejarah sepak bola terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Sejarah itu adalah Indonesia menjadi wakil Asia pertama yang tampil di Piala Dunia 1938 yang digelar di Prancis. Hari ini saya menghadiri undangan anniversary ke-120 FIFA di kediaman Presiden Prancis. Prancis jadi tempat spesial untuk sepak bola Indonesia saat menjadi host Piala Dunia 1938. Saat itu Indonesia yang bernama Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang ikut Piala Dunia. Bersama Presiden FIFA Gianni Infantino dan para tokoh sepak bola, kami berdiskusi tentang kekuatan sepak bola untuk mempersatukan seluruh masyarakat di dunia, ujar Erick Thohir. Ya, untuk yang belum tahu, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia dan bahkan menjadi wakil Asia pertama yang bermain di pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Hanya saja kala itu Indonesia bernama Hindia Belanda. Setelahnya timnas Indonesia belum pernah tampil lagi di Piala Dunia, namun kesempatan itu kali ini kembali terbuka lebar. Sebab saat ini timnas Indonesia tengah berjuang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia dan berpeluang besar lolos ke babak ketiga. Dengan adanya tambahan jatah Asia di Piala Dunia 2026 menjadi 8+1, maka peluang Garuda jelas semakin besar. Tak heran jika Erick Thohir pun berharap semoga timnas Indonesia bisa mengulang sejarah yakni tampil di Piala Dunia. Salah satu legenda sepak bola Belanda, Edgar Davids, mengungkapkan antusiasmenya menjelang pertandingan uji coba antara timnas Belanda dan timnas Indonesia. Menurut Davids, Belanda sudah menganggap Indonesia sebagai saudara jauh, sehingga laga persahabatan tersebut sangat dinantikan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda, Gids de Jong, baru-baru ini mengadakan pertemuan penting. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas sejumlah rencana kerjasama antara kedua federasi sepak bola, termasuk program peningkatan kualitas liga dan pembinaan sepak bola di Indonesia. Erick Thohir mengungkapkan melalui akun media sosialnya bahwa kerjasama dengan KNPB mencakup berbagai bidang, seperti pembinaan sepak bola Indonesia dan program peningkatan manajemen liga. Selain itu, kedua federasi juga sepakat untuk mengadakan kunjungan dari tim nasional Belanda, baik junior, senior, maupun tim perempuan ke Indonesia. Salah satu agenda utama dari kunjungan tersebut adalah pertandingan persahabatan antara timnas Belanda dan timnas Indonesia. Bukan kali pertama timnas Belanda akan mengadakan pertandingan persahabatan melawan timnas Indonesia. 10 tahun lalu, timnas Belanda mengadakan laga uji coba melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan Belanda menjelang Piala Dunia 2014.
Timnas Belanda saat itu datang dengan kekuatan penuh, termasuk bintang-bintang seperti Arjen Robben, Wesley Sneijder, dan Robin van Persie, serta pelatih legendaris Louis van Gaal. Pada pertandingan tersebut, Belanda mengalahkan Indonesia dengan skor 3-0. Kabar tentang pertandingan persahabatan yang akan datang ini disambut positif oleh Edgar Davids, legenda Belanda yang pernah bermain untuk klub-klub besar seperti Juventus. Davids menyatakan bahwa ia sudah tak sabar menyaksikan laga uji coba tersebut. "Saya sudah tak sabar menyaksikan laga uji coba Belanda versus Timnas Indonesia yang sudah saya anggap sebagai saudara jauh," ujar Davids. Davids juga menjelaskan bahwa persepsinya terhadap Indonesia sebagai saudara jauh bukanlah tanpa alasan. Banyak pemain keturunan Belanda yang saat ini bermain untuk Timnas Indonesia dan berperan penting dalam berbagai turnamen, termasuk Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa pemain keturunan Belanda yang kini bermain untuk Timnas Indonesia telah menunjukkan performa gemilang. Kehadiran pemain-pemain ini memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Edgar Davids berharap bahwa kedatangan Timnas Belanda ke Indonesia nantinya dapat menghibur supporter dan memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Supporter dan atmosfer sepak bola Indonesia sangat kental sehingga terasa hingar-bingar sepak bolanya. Saya sudah sering ke Indonesia dan punya banyak teman di sini. Saya berharap penggemar Indonesia akan menyukainya dan makin solid mendukung, jelas Edgar Davids. Meskipun pertemuan antara Erick Thohir dan Giggs de Jong sudah mengisyaratkan adanya pertandingan persahabatan antara Timnas Indonesia dan Belanda, jadwal pastinya belum diumumkan. Namun antusiasme dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa pertandingan ini sangat dinantikan dan akan menjadi momen bersejarah bagi kedua negara. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner mendapat kritik dari netizen Indonesia bersumbu pendek. Hal itu didapat pasca dirinya mendapat kartu merah dalam laga melawan FC Ryukyu dalam lanjutan Levin Cup 2024. Sebagai informasi, Levin Cup adalah sebutan dari Piala Jepang yang digelar layaknya FA Cup. Hal itu diawali oleh Justin Hubner bersama salah satu pemain FC Ryukyu mengejar bola yang mengarah ke pertahanan Sergio Osaka pada menit ke-16. Saat mengejar, keduanya sempat adu tarik jersey yang membuat wasit menghentikan laga. Saat peluit telah ditiupkan, Justin Hubner menarik baju pemain lawan hingga terjatuh. Hal itu membuat wasit mengeluarkan kartu merah ke bek pinjaman dari Wolverhampton itu. Walau mendapatkan kartu merah, Sergio Osaka yang bermain dengan 10 pemain berhasil menang dengan skor 1-0 atas FC Ryukyu. Pasca laga itu, Instagram @jebretmedia memberikan semangat kepada Justin Hubner dan mengambil hikmah dari kartu merah itu. Postingan milik Jebret Media itu pun dibalas langsung oleh Justin Hubner. Melalui komentarnya, ia menyebut tidak boleh membuat satupun kesalahan saat membela Timnas Indonesia. Ia melanjutkan komentarnya bahwa terkadang di satu laga bisa memberikan performa terbaik dan di satu laga lainnya performa bisa menurun. Walau dirinya merasa lucu melihat beberapa komentar netizen Indonesia, tetapi ia mencintai supporter Timnas Indonesia. Terkadang netizen Indonesia suka melakukan bullying kepada pemain Timnas Indonesia yang bermain jelek. Meski bullying tersebut berisi kritik, namun tidak patut mengkritik pemain disertai dengan bully. Hal itu sangat berpengaruh pada performa pemain Timnas Indonesia di laga penting yang berujung pada kekalahan dan kegagalan. Legenda Manchester United Ryan Giggs mengagumi satu pemain Timnas Indonesia. Dia menilai penggawa skuad Garuda itu bertalenta. Ryan Giggs sempat berada di Jakarta. Dia hadir dalam peluncuran kartu kredit Maybank Manchester United yang berlangsung di Jakarta. Usai acara, dua publik figur tanah air Ibnu Jamil dan Mario Delano berkesempatan untuk wawancara eksklusif dengannya. Mereka memperlihatkan video salah satu pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kepada Giggs. Ryan Giggs mengangkat topi untuk Marcelino. Menurutnya mantan pemain Persebaya Surabaya itu memiliki bakat yang luar biasa dan sangat percaya diri. Dia, Marcelino, berbakat. Menurut saya, dengan menontonnya saja, saya melihat dia di antara sombong dan percaya diri. Dia percaya dengan kemampuannya dan juga seperti yang saya katakan pada Anda, ketika Anda melakukan yang terbaik adalah ketika Anda mengekspresikan diri Anda. Dia terlihat menikmati dan mengekspresikan dirinya, ujar Ryan Giggs. Tak hanya pujian, Ryan Giggs juga memberikan saran kepada Marcelino. Dia berharap gelandang berusia 19 tahun itu bisa terus menggali potensi dan pantang berpuas diri. Terus tingkatkan, perhatikan kelemahan, cetak lebih banyak gol, assist, jangan pernah merasa sudah berhasil, selalu berusaha dan terus tingkatkan diri, jelas Ryan Giggs. Terdekat, Marcelino akan memperkuat Timnas Indonesia.
dia masuk ke dalam daftar 22 nama untuk melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan pada 27 Mei. Setelah itu, Marcelino dan kolega bersua Tanzania pada laga uji coba 2 Juni. Di level klub, Marcelino bakal segera meninggalkan KMS Kadense lantaran kontraknya habis Juni 2024. Masih belum jelas kemana dia akan melabuhkan karirnya. Akan tetapi pemain yang akrab disapa Marceng itu kabarnya bakal tetap meniti karir di Eropa. Pencinta sepak bola tanah air berharap dia bisa mendapat menit bermain lebih banyak di klub barunya. Penyerang yang memiliki darah keturunan Indonesia mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Suriname menjelang lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Namanya muncul dalam daftar panggilan timnas Suriname untuk menghadapi 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia. Pemain yang dimaksud ialah Jaden Motnor. Ia masuk ke dalam daftar 32 nama pemain yang mendapatkan panggilan dari Federasi Sepak Bola Suriname yang dirilis pada 13 Mei 2024 lalu. Yang menarik, ia memiliki darah keturunan Indonesia. Namun Jaden Motnor akhirnya memutuskan untuk memperkuat timnas Suriname meskipun tak terlahir di sana. Sebagai informasi, Jaden Motnor merupakan penyerang muda berusia 21 tahun. Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda itu sebetulnya menghabiskan masa mudanya di negeri kincir angin. Dia sempat berlatih bersama beberapa klub elit seperti FC Utrecht, AZ Alkmaar hingga Almere City. Namun, karir profesionalnya dimulai bersama klub sepak bola asal Austria pada 2021. Untuk saat ini, pemain kelahiran 9 Agustus 2002 itu berkarir di Liga Siprus bersama Aris Limassol. Dia sudah memulai petualangannya di sana sejak Juni 2023. Pemain dengan nama lengkap Jaden Motnor itu dipastikan sudah tak bisa memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, pemain berpostur 191 cm ini sudah memiliki 1 caps internasional bersama timnas Suriname. Pemain bintang timnas Indonesia Tom Haye berpotensi direkrut Erick Thohir untuk memperkuat Oxford United setelah gagal gabung ke Como. Masa depan Tom Haye tengah menjadi pembahasan lantaran kontrak gelandang timnas Indonesia itu segera habis bersama klubnya SC Heerenveen. Masa bakti pemain berusia 29 tahun itu bersama klub asal Belanda tersebut akan habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Heerenveen telah mengonfirmasi untuk tidak memperpanjang kontrak Haye dengan mengucapkan perpisahan kepadanya sesudah laga kontra VTC Arnhem pada pekan lalu. Haye telah melakoni laga terakhirnya bersama Heerenveen dalam pertandingan kontra Sparta Rotterdam pada minggu lalu. Dia menciptakan sebuah assist untuk sebuah gol yang diciptakan oleh Pavel Benwis meski Heerenveen tetap takluk. Sebelumnya, Haye ramai dikaitkan dengan Como, klub asal Italia yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia Hartono bersaudara. Namun demikian, Mirwan Suarso selaku perwakilan dari Como telah mengonfirmasi bahwa pihaknya belum akan membawa pemain timnas Indonesia. Sebab Ilariani berupaya untuk menyelamatkan diri dari degradasi sekembalinya ke Serie A pada musim depan. Mereka hanya memiliki 3 slot untuk pemain non-Uni Eropa dan akan memanfaatkannya untuk sejumlah pemain yang lebih berkualitas seperti dari Argentina atau Brazil ketimbang pemain Indonesia. Untuk itu, Como belum akan memakai jasa Haye atau pemain timnas Indonesia lainnya karena akan memakan slot berharga untuk pemain non-Uni Eropa tersebut. Namun demikian, Haye berpeluang untuk membela klub kepunyaan orang Indonesia lainnya yang baru promosi ke kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Oxford United berhasil menggenggam tiket promosi ke divisi Championship berkat kemenangan 2-0 atas Bolton Wanderers. Ya, Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, merupakan salah satu pemilik Oxford United bersama pengusaha Indonesia lainnya Anindya Bakri. Dalam satu kesempatan pada April lalu, Erick Thohir pernah mengutarakan kemungkinan untuk membawa pemain Indonesia ke timnya. Dia berharap jikalau ada pemain Indonesia ke tim Eropa yang dimiliki oleh orang Indonesia nantinya, mereka bisa menjadi pemain inti. Erick juga mengaku telah berbicara dengan grup Jarum selaku pemilik Como. Namun seperti yang telah disampaikan oleh Mirwan Suarso, saat ini belum memungkinkan untuk pemain Indonesia direkrut. Satu klub lain yang dimiliki pengusaha Indonesia adalah FC Dender yang dimiliki oleh Sihar Sitorus. Mereka baru saja promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia. Selain Tom Haye, pemain timnas Indonesia lain yang berpotensi untuk direkrut Oxford United adalah Elkan Bagot. Sebab Bagot diprediksi tidak akan mendapatkan tempat di skuad Ipswich Town yang akan tampil di Premier League, kasta tertinggi sepak bola Inggris pada musim depan. Selain itu, Marcelino Ferdinand juga sedang mencari klub baru setelah kontraknya bersama KMS Kadense habis pada musim panas ini.